Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia nanti dibangkitkan bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata dia, tidak lancar. Wa huwa alaihi syaqqa, berat dia membaca. Karena huruf-huruf Al-Quran itu ada huruf A, ada huruf Ba, ada huruf Ta, ada huruf Tha, ada huruf So. Berat, bukan bahasa kita. Lalu dia tidak lancar, maka kata Nabi, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala dia baca Quran. Yang ketiga, pahala dia karena kerja keras, tak pernah menyerah dia. Alhamdulillah sekarang ada saja orang-orang yang punya ide brilian. Di Indonesia ini ada yang punya program namanya One Day One Juz, 1 hari 1 juz. Siapa yang tak sempat membaca One Day One Juz, One Day Half Juz, 1 hari setengah juz. Yang tak sanggup setengah juz, level 3, One Day One Page, 1 hari 1 halaman. Itu harga terendah, jangan ditawar lagi. Ini ada pula yang menawar One Day One Verse, 1 hari 1 ayat. Nah itu ditawarnya pula lagi ayat paling pendek, Nun. Nah, ini orang mau menawar aja kerja dia. Dari mulai ikan, cabai, bawang, tomat, Quran pun ditawar. Nah kalau kita beramal ini, kita tengok orang yang banyak membaca Quran. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kerennya Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, nama kerennya Imam Hambali. Imam Yahya ibnu Ma'in, tak ada nama kerennya, Yahya bin Ma'in saja. 3 orang imam pergi haji, 1 hotel 1 kamar. Pulang sholat isya, masuk ke kamar, Imam Syafi'i berbaring, Imam Hambali tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud sampai azan subuh. Selesai sholat subuh di Masjidil Haram, Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, aku lihat engkau tadi malam dari isya sampai subuh tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, apa kerjamu? Kata Imam Hambali, aku mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajudku tadi malam. Jadi kalau mau memandang, pandanglah Imam Hambali yang mengkhatamkan Quran 30 juz dalam. Rakaatnya berapa? Tak dia hitung berapa rakaat. Yang penting 30 juz. Kita tak bisa 30 juz, juz 30 jadilah. Ada namanya Imam Qatadah ibnu Nu'man. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Qatadah bin Nu'man tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud dari isya sampai subuh. Ayatnya kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua kul wallahu ahad Allahus samad. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya, ini si Qatadah bin Nu'man aneh ibadahnya. Apa ibadahnya? Dari isya sampai subuh salat tahajud, ayatnya kul huwallah tak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 kul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. Maka dia yang ngulang-ngulang kul huwallah, dia sudah beberapa kali menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sanggup betul-betul khatam, maka khatamkan Al-Quran. Bagi yang tak sanggup, dia tetap tahajud dan dia baca kul huwallah. Ini makin menguatkan kita tentang yang selama ini ayatnya kul huwallah. Makin kuat saya Pak Ustaz tentang kul huwallah. Karena tahu nanti malam Bapak jadi imam tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Abang, kenapa setiap kita tahajud ayat abang kul huwallah saja? Aku bukan tak hafal ayat lain, Adinda. Aku hafal. Cuman kul huwallah ini 1/3 Al-Quran.
Padahal memang tak ingat dia. Tidak ada alasan untuk tidak beramal. Maka Al-Quran ini diturunkan Allah bukan untuk sekedar dapat pahala. La aqulu alif lam mim. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf. Nah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim 3 kali 10 30. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Surat Maryam. Kaf ha ya ain sad 5 kali 10 50. Makanya yang tak lancar baca Quran jangan berkecil hati, karena orang yang tak lancar pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Kenapa? Kenapa? Karena hurufnya banyak. Alam nasrah laka sadrak kalau lancar. Kalau tak lancar alam nasrah laka. Janganlah seumur hidup tak lancar.